Kembali lagi di channel Max Donghua. Gimana nih kabarnya para tetua? Apakah sudah siap kanjut dengan perjalanan Xiaoyan? Buat para tetua yang baru saja datang, jangan lupa subrek lah dan nyalain bintangnya di komentar. Oke lah, kita lanjutkan spoiler Battle Troop The Heaven Season 5 episode 125 bagian yang kedua. Dan selamat berimajinasi. Cerita berkanjut ketika boneka wayang telah menyerap semua lightning petir 5 warna yang berada di langit lalu menghadap Xiaoyan. Mata Xiaoyan terkejut saat dia menatap boneka wayang di depannya. Saat ini tangannya dengan lembut menekan kulitnya yang berwarna keemasan di tubuh boneka. Namun anehnya Xiaoyan menemukan tidak ada sedikit pun kekerasan yang terdapat di kulit boneka. Sebaliknya kulit boneka tampak lebih lembut. Sementara itu Xiaoyan menjentikan jarinya saat nyala api menjadi sebuah belati dan langsung dengan kejam menyeset kulit boneka. Xiaoyan tertegun sesaat sebelum menemukan bekas luka putih di kulit boneka. Apalagi bekas luka putih ini otomatis menghilang. Xiaoyan pun menghela napas saat ia bergumam. Sungguh pertahanan yang menakutkan. Di sisi lain, setelah perawatan bertahun-tahun oleh Xiaoyan, boneka ini akhirnya berkembang ke tingkat Dosun menjadi boneka wayang langit. Dengan adanya boneka wayang langit, Xiaoyan akan memiliki kartu truf yang menakutkan. Ketika guntur tebal di langit menghilang, cahaya matahari akhirnya kembali bersinar. Suhu ini menyebabkan cukup banyak orang merasakan perasaan terlahir kembali. Setelah menikmati sinar matahari sejenak, semua orang di tribun penonton menatap panggung yang tinggi di mana kelompok Xuan Kongzi berada. Saat ini Pil Gathering telah berakhir. Selanjutnya adalah waktu untuk mengumumkan pemenang akhir. Sementara melihat tatapan banyak orang, Xuan Kongzi di panggung tinggi tersenyum. Segera sosoknya melangkah maju, matanya perlahan menyapu langit sebelum berhenti kepada sosok yang kurus. Lantas Xuan Kongzi pun berkata, "Aku mungkin tidak akan berkata-kata yang tidak perlu. Pil lightning telah tersebar sebelumnya. Semua peserta tolong keluarkan pil obat yang telah kalian perbaiki." 10 orang ditambah yang masih tersisa di podium batu dengan cepat menyerahkan pil obatnya. Setelah mendengar kata-kata Xuan Kongzi, banyak pil obat kilauan perlahan terbang di tangan mereka. Wewangian obat berlama-lama di seluruh tribun penonton menjadi wangi ketika pil obat mereka muncul. Tatapan orang-orang tak terhitung jumlahnya menoleh. 9 pil kelas tinggi hadir di tengah pil obat mengambang. Meskipun mereka berkualitas baik dan dicari setelah pil obat tingkat 7 yang tinggi. Ini karena di atas 9 pil obat tingkat 7 ini masih ada 5 pil obat dengan kabut spiritual yang samar yang mengelilingi di sekitar pil. Energi dari pil obat tingkat 7 sangat kaya. Namun di sisi lain, pil obat itu mati jika dibandingkan dengan pil obat tingkat 8 yang memiliki spiritualitas tersendiri. Hanya pil obat kelas 8 ini yang bisa disebut pil hidup atau pil spiritual. Tak terhitung jumlah tatapan mata mereka saat penasaran melihat pil obat tingkat 8 di udara yang mengambang. Adegan ini disaksikan oleh cukup banyak orang untuk pertama kalinya. Obat pil tingkat 8 memang luar biasa. Sementara itu pil obat Chaoying dan Danchen adalah pil obat yang relatif lebih lemah. Sementara dikelilingi oleh 2 pil obat tingkat 8. Pil obat Old Mugu yang telah mengandung pil berwarna 4 dipenuhi dengan aura spiritual yang tinggi. Itu telah membentuk seperti layaknya harimau ganas yang berulang kali menderu terhadap pil penumbuh tulang Xiaoyan. Tampaknya saat ini sangat tidak puas bahwa pihak lain telah merebut gelar kemenangan yang seharusnya menjadi miliknya. Sebelum suara harimau ganas terdengar, aura spiritual yang hebat dengan cepat muncul di sekitar pil penumbuh tulang darah. Segera setelah itu berubah menjadi naga kecil berukuran setengah meter. Dia mengayunkan ekornya dengan kasar, menghempaskannya ke pil obat dari Old Mugu. Pil obat Old Mugu dipukuli sampai mengeluarkan retakan yang menyedihkan. Setelahnya pil obat itu dengan sedih terbang menjauh. Pil penumbuh tulang darah Xiaoyan bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh pil lightning 4 warna. Sementara itu di panggung yang tinggi, Xuan Kongzi melihat pil obat yang saling menindas oleh pil penumbuh tulang darah. Saat dia mengamati, dia tanpa sadar tersenyum. Segera setelah itu dirinya berteriak dengan suara keras. Spiritualitas adalah hal yang dihormati dalam pil obat. Saat ini pil obat yang paling dihormati dari Pil Gathering ini telah lahir.
pemiliknya adalah juara dari pil gathering ini, yaitu adalah Xiaoyan. Saat suara Xuan Kongxi terdengar, banyak pasang mata yang tak terhitung jumlahnya menatap ke panggung batu tempat Xiaoyan berada. Sesaat kemudian sorak-sorai yang memekakan telinga bergema di seluruh tribun penonton sampai mengguncang bumi. Di sisi lain Xiaoyan mengabaikan stadion yang ramai bersorak. Dari platform batu di atas dia tersenyum. Segera matanya menatap ke arah langit. Sementara dia bergumam di dalam hatinya, "Guru, murid ini tidak membuatmu kehilangan muka." Sementara itu Cao Ying dan yang lainnya mengungkapkan ekspresi iri di mata mereka saat mereka melihat Xiaoyan yang saat ini menjadi pusat perhatian bagi puluhan ribu orang. Pada saat ini dia tidak diragukan lagi adalah orang yang paling mempesona di atas panggung. Sedangkan Old Mugu yang terlihat saat ini sangat kesal sebelumnya oleh Xiaoyan. Lantas dia berkata dengan suara yang ditransmisikan, "Xiaoyan, dirimu tidak boleh terlalu bahagia saat ini. Aku bersumpah akan berurusan denganmu secara pribadi nanti." Xiaoyan samar-samar tersenyum setelah mendengarkan ancamannya. Dia melirik boneka wayang di sampingnya, hawa dingin melintas. Di sisi lain hatinya sudah dipenuhi dengan niat membunuh kepada Old Mugu. Setelah masalah api 3000 Burning Flame berakhir, dia pasti akan membiarkan orang tua ini tahu dengan siapa dia berurusan. Saat ini boneka wayang bumi telah berevolusi menjadi boneka wayang langit, menambahkan dokter peri kecil dan Yao Tianhuo. Ada 3 elit Dozun di sampingnya. Tidak akan sulit untuk membunuh Old Mugu dengan kekuatan yang menakutkan ini. Sementara itu Xuan Kongxi dengan tersenyum di panggung yang tinggi berkata, "Xiaoyan, kamu telah menjadi juara dalam pil gathering, di mana di masa depan kamu juga akan menjadi kandidat untuk 3 kepala besar dari pil tower." Tak terhitung jumlah mata yang iri dan cemburu melesat ke arah Xiaoyan ketika kata-kata ini dari Xuan Kongxi terdengar. Itu mungkin berarti Xiaoyan memiliki potensi untuk menjadi pemimpin dari pil tower di masa depan. Posisi ini benar-benar berdiri di puncak benua Doki. Selanjutnya Xuan Kongxi berkata kembali, "Seperti yang aku katakan sebelumnya, kamu akan mendapatkan gulungan yang berisi metode latihan jiwa yang berasal dari zaman kuno sebagai juara." Xuan Kongxi pun melambaikan tangannya. Sebuah gulir kulit kambing kuno muncul di dalamnya. Setelah itu dia melemparkan gulungan kuno ini kepada Xiaoyan. Ekspresi gembira terlihat di wajah Xiaoyan saat ini. Setelah menerima ini, dia telah maju ke tingkat 8 alkemi saat ini. Jika dia ingin menjadi lebih tinggi, setidaknya dia membutuhkan metode latihan jiwa. Metode pelatihan jiwa yang disebut dari zaman kuno ini terlalu penting baginya. Xiaoyan memegang dengan tangannya dan secara akurat meraih gugusan cahaya. Cahaya itu menghilang dan menampakkan sebuah gulir kulit kambing kuno. Ada perasaan unik di dalam hatinya ketika tangannya melakukan kontak dengan kulit kambing. Xiaoyan diam-diam memuji dalam hatinya ketika dia merasakan perasaan aneh ini. Dengan benda ini, dia akan bisa dengan cepat menstabilkan jiwanya. Sungguh metode yang bagus. Sementara itu Xuan Kongxi kembali berkata, "Dengan adanya sang juara telah muncul, alam bintang akan terbuka dalam 2 hari lagi. 10 besar yang telah termasuk dalam kompetisi pil gathering ini akan memiliki kesempatan untuk memasukinya dan mencoba mendapatkan 3000 Burning Flame." Saat kata-kata Xuan Kongxi bergema, sementara itu kegembiraan muncul di hati Xiaoyan. Dia sebelumnya telah lama menghabiskan upaya untuk hari ini. Singkatnya, akhir kompetisi pil gathering pun akhirnya selesai. Singkat cerita, saat ini pada malam hari terlihat Xiaoyan yang telah kelelahan. Secara pada saat sebelumnya dia telah menggunakan habis-habisan menguras kekuatan spiritualnya untuk membangkitkan pil lightning 5 warna. Zhou Xian dan yang lainnya jelas mengerti betapa lelahnya Xiaoyan. Oleh karena itu tidak ada dari mereka yang mengganggunya. Mereka membiarkannya tidur dengan tenang hingga kondisinya benar-benar pulih. Setelah pada saat Xiaoyan terbangun dari tidurnya, langit telah ditutupi oleh malam. Dia bahkan samar-samar dapat mendengarkan percakapan yang dipenuhi dengan tawa dan kegembiraan dari luar. Pada saat ini keamanan yang ketat telah dilakukan oleh Xiaoyan dan yang lainnya. Tindakan tersebut semata-mata untuk mencegah aula jiwa yang mungkin akan melakukan sesuatu kepada Xiaoyan. Sementara itu setelah Xiaoyan terbangun dengan suasana yang baik, Xiaoyan mendorong pintu kamarnya yang terbuka hanya untuk melihat cukup banyak orang yang telah duduk di aula besar seperti Xiaoyan, Yao Tianhuo dan juga Ye Zong. Sementara itu Xiaoyan berkata dengan lembut saat melihat Xiaoyan, "Kamu akhirnya terbangun. Oh
Oh iya, orang-orang dari Pil Tower telah datang beberapa kali, tapi sebelumnya aku menghentikan mereka semua. Xiaoyan pun berkata, begitu ya. Dia pun mengangguk saat dia lalu berkata, aku akan melakukan perjalanan terlebih dahulu. Semua orang harus berhati-hati. Xiaoyan pun tidak tinggal lama setelah mengatakan ini. Dia duduk sebentar sambil mengobrol sebelum dia akhirnya bergegas ke menara Pil berada. Singkatnya 10 menit berjalan, Xiaoyan akhirnya tiba di aula besar Pil Tower. Sebelum dia mengetuk pintu dengan lembut, saat ini melihat Xiaoyan yang telah datang, tawa samar Xuan Kongxi terpancar dari senyumnya di wajahnya. Sementara itu di lain sisi terlihat Cao Ying dan Chen dan Song Qing yang hadir. Selain itu ada 3 tokoh di kursi pemimpin, yaitu Xuan Yi dan Tian Leixi. Semua tatapan di aula berkumpul kepada Xiaoyan saat dia memasuki aula. Sesaat kemudian Xuan Kongxi berkata dengan tawa, haha, juara kami telah tiba. Mendengarkan itu Xiaoyan tertawa pahit. Dia mengambil beberapa langkah ke depan dan berdiri di samping dengan Cao Ying dan yang lainnya. Setelah itu dia menangkupkan tangannya dengan hormat ke trio Xuan Kongxi dan lalu menyapanya. Saat ini Xuan Kongxi kembali berkata kepada Xiaoyan dan memperkenalkan 2 orang. Dia lanjut berkata, ini adalah kepala asosiasi Xuan Yi. Dia memiliki hubungan yang cukup mendalam dengan gurumu. Kamu bisa memanggilnya dengan Bibi Xuan Yi. Xiaoyan sedikit terkejut setelah mendengarkan kata-kata Xuan Kongxi. Sudut mulutnya tanpa sadar bergetar, namun matanya tertegun saat melihat Xuan Yi. Hubungan yang mendalam dengan gurunya ya. Mungkinkah ini istri guru legendaris itu? Lantas Xuan Yi dengan nada kesal berkata kepada Xuan Kongxi, kamu orang tua, omong kosong apa yang kamu katakan? Nampak saat ini wajah Xuan Yi memerah saat dirinya memarahi Xuan Kongxi. Sebelum akhirnya ia menoleh kepada Xiaoyan. Kamu dipanggil Xiaoyan kan? Orang tua itu sebenarnya telah menerima murid yang baik kali ini. Melihat cara berkata Xuan Yi, Xiaoyan jelas memahami jika orang ini memiliki hubungan yang cukup rumit dengan gurunya. Setelah itu Xiaoyan berkata sambil menangkupkan tangan kepada Xuan Yi. Xiaoyan menyapa Bibi Xuan Yi. Sementara itu melihat cara Xiaoyan menyapanya, kemerahan samar dengan cepat muncul di wajah Xuan Yi. Tatapan yang digunakannya saat ini untuk melihat Xiaoyan menjadi lebih lembut. Di sisi lain Xuan Kongxi pun memperkenalkan orang di sampingnya kembali. Xiaoyan, ini tetua asosiasi Tian Leixi. Xiaoyan pun lalu kemudian menyapa Tian Leixi. Xiaoyan menyapa ketua asosiasi Tian Leixi. Tian Leixi pun mengangguk sebelum ia berkata, Xiaoyan, kami benar-benar harus berterima kasih kepadamu atas pertemuan Pil Gathering ini. Sementara itu Xuan Kongxi berkata dengan wajah serius saat ini, karena semua orang telah berkumpul, aku akan kembali ke topik utama. Wilayah bintang akan dibuka lusa. Kalian semua akan memasukinya dan mencoba menundukkan 3000 Burning Flame. Wilayah bintang adalah ruang yang kami bertiga buat. Selain itu kami menambahkan beberapa segel kuat menyembunyikan di dalam bintang-bintang. Di sisi lain 3000 Burning Flame juga disegel di dalamnya. Dikarenakan segel yang telah lama mengurung dirinya, 3000 Burning Flame telah menyimpan dendam untuk Pil Tower. Jika saat ini dia lolos dari segel, itu pasti akan berakhir dengan sangat buruk. Kali ini akan baik-baik saja jika ada seseorang yang bisa menundukkan 3000 Burning Flame. Namun kami khawatir tidak ada yang bisa menaklukkannya, dan itu malah akan merusak segel tersebut. Mendengarkan hal tersebut, Xiaoyan pun dengan refleks berkata, apakah orang tersebut dari aula jiwa? Xuan Kongxi pun perlahan mengangguk. Ekspresi dingin dan padat melintas di matanya saat dia berkata, jejak dari Old Mogu telah menghilang setelah pertemuan Pil berakhir. Bahkan kami bertiga tidak dapat menemukannya. Jelas dia takut kita akan menyerangnya. Karena itu dia sengaja menyembunyikan dirinya sendiri. Hubungan antara Pil Tower dan Aula Jiwa selalu berakhir dengan buruk. Jika mereka menemukan cara untuk memberikan kami pukulan, mereka tidak akan menyerah. Terlebih lagi Old Mogu telah datang kali ini. Aku yakin mereka sepertinya memiliki sebuah rencana. Di sisi lain 3000 Burning Flame sendiri tidak boleh mendarat di tangan Aula Jiwa. Di sisi lain kami bertiga akan menjaga formasi alam bintang saat kalian masuk nanti. Oleh karena itu kami tidak akan bisa memasukinya. Alasan mengapa kami memanggil kalian semua adalah untuk membuat kalian semua mencoba yang terbaik
untuk menghentikan Old Mugu. Jika dia melakukan sesuatu yang tidak baik, kalian harus segera menghancurkan manik-manik ini. Para ahli dari Pil Tower akan segera cepat tiba untuk membantu kalian. 4 manik-manik giok bergegas keluar setelah kata-kata Suan Kongzi terdengar. Kelompok Xiaoyan dengan lembut mengangguk saat menerima manik batu giok ini. Dari kelihatannya, pertarungan untuk mendapatkan 3000 Burning Flame kali ini akan berakhir dengan ganas. Ekspresi Suan Kongzi kembali serius saat dia berkata kembali, tidak banyak orang yang dapat memasuki wilayah bintang pada saat ini. Jika tidak, mereka akan membangunkan 3000 Burning Flame yang sedang tertidur. Oleh karena itu kalian semua adalah garis terdepan dalam melakukan sesuatu.